Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya buatkan video ini ya, tentang kucing. Kucing ini tuh sepertinya paham kamera ya. Ketika dia baru bersih-bersih tadi saya buatkan video, tiba-tiba dia diam sejenak. Oke, saya cukupkan dulu untuk kucingnya tadi, karena mengingat ini ya, sore-sore hari ini agak hujan. Nah itu ya, kelihatan ya. Hujan walaupun gerimis tetapi cukup deras ya. Hujan yang gerimis keroyokan kalau saya nyebutnya itu. Gerimis kecil-kecil tetapi banyak sekali. Berarti mereka akan main keroyokan. Nah, gara-gara hujan ini saya jadi ingat ya, di pekaran bawah sana, di bawah sana sampai sana ya. Itu tuh kalau habis hujan seperti ini tuh banyak sekali casingnya. Makanya coba saya buatkan video ya. Semoga besok bisa saya eksekusi. Kalau ini yang pertama ya, casting yang saya ambil ini di samping rumah yang tidak terkena hujan. Tetapi di sebelah sini tuh rutin sekali disiram air ya. Karena ini merupakan lokasi dekat ground listrik ya. Karena sering sekali disiram makanya ada cacingnya dan menghasilkan casing. Casing itu adalah kotoran cacing ya. Kotoran cacing dari sisa-sisa pelapukan dari bahan organik ya. Bahan organik itu dimakan oleh cacing, maka hasilnya seperti ini. Namanya casing ya, bekas cacing. Kalau ada yang bilang casing ini itu penuh dengan nutrisi ya. Berbeda sekali dengan kohi kambing, kohi sapi, itu belum 100% nutrisi. Kalau sudah dimatangkan, itu akan menjadi nutrisi penuh. Sama halnya seperti pupuk dari pabrikan ya, pupuk urea, pupuk NPK, Ponska, dan lain-lain itu merupakan sudah berbentuk nutrisi. Nah, sama halnya dengan ini ya, casing. Casing ini juga penuh nutrisi. Kalau jenis nutrisinya apa, saya kebetulan belum nyari di Google ya. Semoga sobat tanduran yang ada referensi silahkan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Biar sobat-sobat tanduran yang lain nanti bisa juga melihat dan ikut belajar bersama. Kalau ini saya hanya main feeling ya, karena di sini tuh kan tanahnya agak berbeda. Agak berbeda itu maksudnya tanah yang berkapur ya, banyak sekali batuan gamping, makanya ber-pH agak tinggi ya, di atas normal sedikit, ber-pH basah sedikit lah istilahnya kalau istilah saya. Makanya saya coba cari-cari cara ya, gimana agar pekarangan di sini tuh tetap subur. Makanya saya gunakan ini casing, casing alam ya, bukan casing yang dari peternakan cacing, karena memang belum ada dana ya untuk membuat peternakan cacing, makanya saya gunakan seadanya dulu yang dari alam. Ini saya buatkan video khusus ya, saya mendapatkan seperti apa. Ketika saya mendapatkannya itu sebenarnya agak sulit ya, karena ini ada di pekarangan bawah dan ini kemiringannya itu kurang lebih sekitar 75 derajat ya. Nanti coba saya lihatkan di video kondisinya seperti apa. Dan ini saya buatkan video dulu, saya mainan casting di beberapa tempat ya. Sebenarnya sedikit sekali ya yang bisa dipanen. Ini hanya segini ya. Tidak bisa langsung banyak karena terus terang mengingat tempat ini kan agak berkapur ya untuk tanahnya, makanya untuk kehidupan dari cacing pun juga terbatas. Berbeda tanah-tanah yang memang dari sananya sudah subur, makanya cacingnya juga banyak. Makanya ketika habis hujan, casingnya pasti akan banyak sekali dan bisa dimanfaatkan seperti ini. Salah satunya sebagai media tanam, ada juga yang membuat kompos tea ya dari bahan casing ini. Coba nanti kalau saya sudah menemukan caranya akan saya share kepada sobat-sobat tanduran ya. Bagaimana cara membuat kompos tea dari bekas cacing ini. Tapi untuk sementara casing ini akan saya manfaatkan untuk media tanam.
Walaupun nanti bertahap ya, pasti akan membutuhkan waktu. Karena untuk mendapatkan casing yang cukup banyak itu membutuhkan waktu ya. Dan harus berani jalan-jalan ke bawah pekarangan. Karena mengingat tadi cukup terjal ya, ini sebenarnya saya masih agak takut ya membawa kamera itu untuk turun ke bagian bawah sini. Karena mengingat ini kan sekitar 75 derajat tingkat kemiringan ya. Saya sebenarnya membawa badan saya sendiri pun sudah takut ya, takut jatuh miring. Tetapi demi sobat-sobat tanduran, bagi yang pengen melihat bentuk dari casing yang masih murni dari awal alam itu seperti apa, ya seperti ini. Ini merupakan murni kotoran cacing ya. Kotoran yang cacing itu kan memakan bahan-bahan organik, dimakan makanya sisanya seperti itu. Dan casing ini itu paling efektif didapatkan ketika habis hujan. Contohnya hari ini hujan, besok hujan, maka lusa itu waktunya kita panen casing. Kalau hari ini panas, besok panas, itu saya kira kurang maksimal ya untuk pembentukan casing. Karena mengingat cacing itu kan hidup di area-area yang lembab, yang agak basah. Ini kalau dilihat di awal-awal tadi kan sampai sekarang rata-rata itu tanahnya agak basah ya. Dan ini paling bisa didapatkan ya satu-satunya setelah hujan beberapa hari agar bisa mendapatkan casing yang cukup banyak. Sebenarnya ini agak sulit ya saya mendapatkan casing ini. Tapi ketika saya membuatkan video ini kebetulan tempatnya itu yang agak datar sedikit. Namanya juga di lereng gunung ya. Di lereng pegunungan kan tidak semuanya itu tanahnya datar ya. Dan kebetulan memang kemarin hujan beberapa hari dan ketika saya buatkan di awal video itu sudah tinggal hujan gerimis ya. Tetapi itu semalaman. Dan ini ketika pagi hari kebetulan sudah mulai agak terang ya. Makanya saya bisa panen casing. Dan ketika panen casing seperti ini, ketika di pekarangan yang masih rimbun ya, masih banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon kecil, semak belukar, silakan menggunakan safety ya. Ini saya menggunakan sepatu boot, lalu saya menggunakan baju lengan panjang ya. Karena terus terang ini banyak sekali nyamuk-nyamuknya. Daripada nanti kita sendiri yang bermasalah, makanya kita minimalkan dengan menggunakan alat yang bisa melindungi diri kita sendiri. Dan ini sebenarnya paling efektif juga menggunakan sarung tangan ya, tetapi mengingat sarung tangan yang saya punya adalah sarung tangan kain, tidak efektif ya ketika saya mengambil casing seperti ini, makanya saya lepas saja, saya gunakan tangan langsung. Nanti kalau sudah selesai langsung segera dicuci untuk tangannya. Ini baik casing yang besar, casing yang kecil semuanya saya ambil ya, saya eksekusi. Karena sama saja ya, baik cacing yang ukuran besar, ukuran yang sudah jumbo, ataupun cacing yang ukuran kecil, itu nutrisi yang dikandung dari bekas cacingnya itu sama. Makanya semua saya ambil, saya eksekusi. Ini seperti ini ya. Rata-rata tuh sudah tumbuh agak tinggi. Nah, segitu. Ya, kalau dibilang lumayan, tetapi kalau cuma satu atau dua itu ya tidak berasa ya. Karena kan saya maunya itu membuat yang skala agak besar ya. Makanya saya ambil semua. Dan ini hanya ada di sebagian kecil saja di pekarangan saya. Saya belum beranjak ke pekarangan yang lebih bawah lagi ya. Karena terus terang fisik saya itu belum bisa menempuh untuk bagian bawah ya. Kalau untuk turun itu masih bisa, tetapi untuk naiknya nanti saya yang masih agak kesusahan. Ini hasilnya seperti ini di beberapa tempat. Dan mohon maaf ya, ini ada beberapa suara-suara pengganggu. Ada ayam ya, sekitar saya itu masih ada ayam. Ya lumayan lah buat selingan ya. Selain dari tanaman juga masih ada ayam, nanti lumayan buat
buat dagingnya, buat telurnya juga. Ya tidak masalah. Ya semoga sobat-sobat tanduran tidak terganggu ya dengan suara bising ini. Yang penting ini video cukup lama ya, durasi cukup lama. Bagi sobat tanduran yang tidak sabaran silahkan di skip saja ya. Karena ini proses dari panen casing di pekarangan yang cukup luas ya. Saya ambil pekarangan bagian bawah, belum pekarangan bagian atas. Kalau pekarangan bagian atas mungkin tidak saya buatkan video, mengingat hanya di pekarangan bawah ini durasinya sudah cukup panjang. Nih ya, casing yang masih baru seperti ini kondisi casing. Bagian atasnya tuh masih agak basah. Berarti kemungkinan besar ini baru dikeluarkan ya oleh si cacingnya itu. Ya tidak masalah ya, tetap diambil saja. Nanti lama-kelamaan juga akan sedikit mengeras dan bisa kita eksekusi. Karena ini fungsinya adalah sebagai campuran ya. Campuran sebagai pupuk. Bisa pengganti pupuk dari kohi hewan ya. Kotoran hewan itu bisa diganti dengan cacing ini. Kohi dari kambing, kohi dari sapi, atau kohi dari yang lainnya ya. Bisa diganti dengan cacing ini. Ini juga casing sudah coba saya gunakan di stroberi, hasilnya positif. Lalu baru saya coba ditanam kok ditanam. Saya coba sebagai media tanam pada jahe. Kalau nanti hasilnya positif, nanti saya coba buatkan sendiri ya. Bagaimana cara saya membuat media tanam dengan memanfaatkan casing ini. Selagi hasilnya positif pasti akan saya share ya. Jadi tidak usah khawatir bagi sobat-sobat tanduran semua. Dan ini pekarangan yang agak datar lumayan ya. Sudah cukup banyak saya dapatkan casing, tapi ya baru segini ya. Belum banyak sekali. Ini belum seberapa hasilnya karena tidak semua tanah itu ada cacingnya, sehingga untuk mendapatkan casing ini harus memilih-memilih ya dengan mata yang jeli. Karena kebetulan di daerah ini itu di pekarangan itu banyak sekali pohon dari jamu-jamuan ya. Tadi ada temulawak, temu ireng, temu kunci, macam-macam ya. Kalau ada sobat tanduran yang membutuhkan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti coba saya hubungi ya. Sebenarnya untuk tanaman dari jamu-jamuan ini agak murah ya, karena kebutuhan dari penduduk Indonesia sendiri itu sudah mulai sedikit ya yang mengonsumsi jamu-jamuan, sehingga kurang laku ya. Tetapi karena tidak ditanam, tumbuh sendiri ketika musim hujan seperti ini, ya udah dibiarkan saja. Bahkan beberapa kemarin sudah ada yang dibabat habis ya oleh mertua saya. Ya saya ngikut saja lah, mana yang masih bisa diselamatkan, mana yang tidak. Nah, ini tuh namanya pucung ya. Pucung kalau sudah bisa matang itu nanti dibuat rawon. Coba nanti saya buatkan video tersendiri ya untuk biji pucung tadi. Hasilnya seperti ini cukup banyak ya. Dan saya ingatkan harus matanya jeli. Nah, tingkat kemiringannya sangat 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 tinggi ya, 75 derajat. Bahkan tangan saya itu sampai berkeringat. Dan ini sebenarnya saya masih ngos-ngosan ya ketika naik. Sebelum saya akhiri, coba saya cari di sekitaran pekarangan saya, di bawah-bawah polybag biasanya itu masih ada ya untuk casing-casing yang bisa diambil. Karena mengingat di polybag itu sebenarnya belum bahan jadi ya, belum bahan yang difermentasi. Makanya yang besar dibantu oleh fermentasi dari cacing itu. Ini ya, di sekitar polybag pasti ada. Setelah hujan pasti ada castingnya. Makanya bisa dimanfaatkan seperti ini. Diambil saja. Kenapa kok tidak saya taruh di polybag, tetapi saya ambil? Ya karena di polybag itu kan sudah ada pupuknya sendiri ya. Sedangkan ini kan mau saya buat media tanam untuk casingnya, makanya saya ambil saja untuk media tanam di polybag yang baru. Yang ini juga sama ya, bahkan di pekarangan
yang saya buat, dan masih banyak sekali ya. Apalagi kalau habis hujan, memang banyak sekali cacingnya seperti ini. Bekas-bekas cacingnya masih banyak sekali. Jadi bisa kita panen. Ini di sekitaran polybag dari Terong. Ya, di sekitaran polybag Terong banyak sekali cacing-cacing yang bersemayam, makanya menghasilkan cacing yang cukup banyak. Bahkan di sini juga ini di bekas tanaman, kalau di sini tuh bahasanya regedek ya, regedek tanamannya bisa dibuat keripik. Rasanya seperti bayam tetapi lebih pahit sedikit. Kalau yang ini di sekitaran cabai ya, cabai dan kangkung juga ada cacing juga. Saya ambil juga, saya manfaatkan sendiri. Oke, inilah hasil dari ini ya, berburu cacing. Kemarin sudah saya ambil, saya dapat satu polybag ini dan polybag ini, dan sekarang di hari ketiga ini saya dapatkan 1 ember, walaupun tidak penuh tapi lumayan ya. Saya sudah mendapatkan kurang lebih 3 polybag lah, itu nanti kalau dimasukkan ke dalam polybag. Nanti coba saya cari kembali biar bisa dimanfaatkan ya, biar nanti saya bisa membuat media tanam yang banyak. Oke, saya cukupkan dulu untuk video kali ini yang sangat panjang. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.